Tapi Persib back to back di juara itu memang harus kita akuin dia lain. Lu yakin ngomong begini? Yakin, kenapa? Fakta. Rivalitas bukan sekedar pertandingan, ia adalah sejarah, ia adalah darah yang terus mengalir dari generasi ke generasi, dari tribun ke tribun, dari stadion ke stadion. Dan dalam sejarah rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, tidak pernah ada yang ruang untuk basa-basi. Yang ada hanyalah emosi, hanya tensi, hanya satu kata, harga diri. Tapi terkadang, di tengah bara api yang terus menyala, muncul satu cahaya yang kecil yang justru bikin kita berhenti sebentar, berpikir lebih dalam, apa arti menang kalau tak bisa menghargai lawan? Apa arti benci kalau terus menutup mata dari kenyataan? Satu pemain buka suara, satu tokoh memilih diam, yang satu jujur meski resikonya besar, yang satu sembunyi di balik gelar. Dan yang menarik, mereka datang dari rumah yang sama, satu rumah bernama rivalitas. Tapi kenapa satu bisa bersikap dewasa dan satu lagi kaku? Apa ini soal peran, soal tanggung jawab, atau soal ego pribadi? Karena dalam dunia rivalitas, kejujuran itu bukan sekadar keberanian. Kejujuran itu adalah pertaruhan. Saat seorang pemain senior berani bilang, ya mereka hebat, itu bukan kelemahan, tapi pernyataan tegas bahwa dirinya udah selesai sama omongan publik. Hari ini kita gak bakal bahas siapa yang lebih benci siapa, tapi kita akan membahas siapa yang lebih gentle dan siapa yang lebih gengsi. Maka dari itu jangan kemana-mana, mari kita kupas tuntas di video ini. Andri Tani adalah seorang legend Persija Jakarta. Dia bukan anak kemarin sore yang sekedar ikut panasnya rivalitas. Dia tumbuh di tengah lautan Jakmania. Dia besar dengan tekanan, dengan nyanyian, dan tuntutan menang atas Persib Bandung. Tapi ketika dia membuka suara usai Persib juara, semua orang kaget karena kalimatnya yang nggak biasa. Persib layak juara, mereka tampil konsisten, punya manajemen bagus, dan GBLA menjadi stadion dengan atmosfer paling keren tahun ini. Gak ada basa-basi, gak ada sindiran, gak ada pencitraan, hanya pengakuan, tulus, tegas, dan terbuka. Dan itu bikin suasana hening. Kenapa? Karena kalimat kayak gitu jarang banget keluar dari pemain Persija, apalagi segede Andri Tani, ikon, senior, simbol loyalitas. Lo bayangin aja bro, kalau yang ngomong itu pemain muda mungkin bisa dimaafin, tapi ini Andri Tani yang kalau main lawan Persib selalu panas, yang sering jadi target siulan di GBLA, dan dia justru yang paling duluan bilang mereka hebat. Di dunia sepak bola itu ada revolusioner karena kebanyakan pemain milih aman, ngomong netral, atau malah ngeles. Tapi dia frontal, langsung berani. Dan gak cuma itu saja, reaksi netizen pun juga luar biasa. Bobotoh banyak yang bilang, gue sangat respect, gue gak suka lo, tapi gue hormat. Dan ini penting karena pengakuan kayak gini bisa jadi jembatan untuk mengurangi tensi buat mulai diskusi sehat. Sementara di kubu Jakmania, reaksinya sangat campur aduk. Ada yang kagum karena Andri Tani jujur dan dewasa, tapi ada juga yang kecewa, bilang dia luntur dan gak loyal. Padahal dia gak ngomong buat nyari pujian, dia ngomong karena dia ngerti. Di atas segalanya, soal sepak bola itu menghargai proses. Dan inilah tanda kedewasaan. Dia gak peduli cibiran, karena dia udah lulus dari fase ingin disukai semua orang. Dia cuma ingin jadi manusia biasa, yang bisa bilang benar kalau itu benar. Dan itu adalah priceless. Enggak, bukan. Komen yang disukanya gua gini, gue selalu berbicara fakta dengan point of view gue. Dia punya kedalaman squad bagus. Berarti lu enggak? Gue nggak bilang enggak. Oh, Gue juga bagus. tapi dia bagus. Dia bagus. Sekarang kita geser ke tokoh berikutnya, Ketua Jakmania, pemimpin barisan supporter yang paling loyal, yang paling keras di kepala. Tapi, sampai hari ini, pernah gak dia ngasih ucapan selamat atau pujian buat Persib Bandung? Jawabannya, belum. Dan itu bukan karena dia gak sempat, bukan juga karena dia ditanya, tapi lebih ke gak mau aja. Lo ngerti kan rasanya gengsi yang bikin lidah lo berat? Dan dia, sebagai Ketua Jakmania, justru makin terkunci. Apakah itu salah satu sepenuhnya? Belum tentu. Karena mungkin dia berpikir, kalau dia ngasih pujian, maka supporternya bakal bilang dia lunak, takut kehilangan wibawa, takut kehilangan loyalitas, takut dibilang, wah ini ketua malah puji rival, dan bahkan takut dimusuhi ataupun lengser dari ketuanya.
Tapi kalau semua tokoh selalu mikir citra, kapan supporter bisa dewasanya? Justru seharusnya pemimpin menjadi contoh. Contoh bahwa rivalitas itu harus tetap waras, bahwa memuji gak berarti menyerah, dan diam kadang justru memperkeruh. Kita bukan minta dia untuk memuji Persib setiap hari, tapi cukup sekali saja saat lawan kita layak. Oh, dua tim. Yang bisa menyulitkan langkah Persija untuk menjadi juara. Dewa dan Malu. Dewa United dan Malu. Sekarang kita bandingin pelan-pelan bro. Satu pemain yang tahu konsekuensinya tapi tetap bicara. Satu tokoh yang tahu momen tapi memilih diam. Mana yang lebih gentle? Gentle itu bukan soal yang bicara pelan-pelan. Gentle itu ketika lu bisa bilang lu hebat ke musuh yang lu benci, karena lu sadar mereka emang layak. Dan Andri Tani gak kehilangan harga diri karena ucapannya. Justru dia dapat respect lebih luas, bukan cuma dari bobotoh, tapi dari pecinta bola si kulit bundar yang kelihatan dewasa itu. Makin diam makin bikin suasana membeku, karena kalau kita di atas aja gak bisa kasih contoh sportivitas. Kalau gitu caranya, gimana masa bisa dibawa belajar? Dan kalau semua itu hanyalah soal gengsi, rivalitas ini gak akan pernah naik kelas, akan terus muter di lingkaran panas yang gak pernah dingin. Gengsi itu kayak api, bikin semangat, tapi gentle itu air, bikin adem, bikin seimbang. Dan bola butuh dua-duanya, tapi jangan sampai kita tenggelam dalam gengsi hingga lupa bahwa sepak bola diciptakan untuk dinikmati. Persib Bandung musim ini bukan sekedar tim kuat, mereka adalah definisi klub profesional. Banyak orang yang cuma lihat hasil akhir, juara, tapi yang gak semua orang lihat adalah perjuangan di balik layar, kerja manajemen, scouting pemain, recovery pemain cedera, dan strategi pelatih yang gak asal-asalan. Di saat klub lain sibuk dengan internal, pemain Persib pelan-pelan merapikan rumahnya, ngelihat transfernya, gak asal-asalan memborong bintang pemain, tapi nyari yang sesuai kebutuhan tim, ngelihat pelatihnya, konsisten, gak gampang panik, dan bisa adaptasi cepat. Dan atmosfer di GBLA musim ini gak main-main bro, gak cuma penuh, tapi hidup. Bobotoh gak sekedar hadir, tapi jadi bagian dari kemenangan, dari chant, dari koreografi, dari energi yang disalurkan langsung ke lapangan. Semua itu bikin lawan gak cuma kalah teknis, tapi kalah mental sejak keluar dari ruang ganti. Wajar kalau akhirnya rival pun mulai angkat topi, karena Persib pun gak cuma menang di papan skor, tapi juga menang dalam hal konsisten, visi, dan perencanaan. Dan hal yang paling keren, kemenangan itu gak cuma bikin sombong, gak ada euforia lebay, gak ada arogansi murahan, yang ada cuma rasa syukur dan bukti bahwa kerja keras gak pernah bohong. Makanya, kalau ada pemain lawan yang mengakui itu bukan pencitraan, tapi respon alami dari sesuatu yang benar-benar layak dipuji. Jadi, sekarang gua lempar ke kalian bro, lo tim yang mana? Gentle atau gengsi? Dan Andri Tani yang berani ngomong, atau ketua The Jack yang masih pilih diam? Tulis di kolom komentar sekarang bro. Menurut gue, yang gentle itu, gua pengen lihat seberapa dewasa kita dalam ngelihat sepak bola. Dan jangan lupa bro, like kalau lo respect sama sikap gentle kayak Andri Tani, dan subscribe channel ini sekarang juga. Ingat bro, bola itu bukan cuma tentang menang kalah, tapi tentang jadi lebih baik di tribun, di lapangan, dan dalam hati. Salam damai, salam satu stadion, salam dari Bobotoh, salam dunia. Hatur nuhun sudah menonton video ini. Saya mengucapkan selamat kepada Persib Bandung mendapatkan 3 poin di sore hari ini. Saya juga meminta maaf kepada para supporter dari Jackmania. Kita tidak bisa membawa poin ke Jakarta, poin yang sangat penting. Ya